Terus di rumah masih melakukan ritual Konghucunya? Iya. Atau ikut yang Katolik ini? Konghucu. Oh, Konghucu. Jadi kalau di sekolahan ikut kebaktian apa istilahnya? Misa hari apa? Jumat, Sabtu. Jumat Sabtu itu ada misa. Iya. Tapi kalau di rumah ikut ajarannya papa. Ikut Konghucu. Iya, soalnya papa kan Konghucu. Oh, berarti agamanya dua waktu itu. Iya. Tuhannya kalau di Konghucu Tuhannya siapa? Nggak pernah bilang papa ya. Papa nggak pernah bilang Tuhannya namanya siapa gitu? Ya enggak. Ya kayak pokoknya disuruh sembahyang, anak-anaknya disuruh sembahyang, ya ikut sembahyang. Nanti ya nggak tanya yang disebut siapa. Disebut Tuhannya namanya siapa? Dewa Kuan Im gitu. Hanya Dewa Kuan Im. Terus dewa itu siapa satu lagi itu kayak aku minta apa gitu, udah minta pertolongan itu aja. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan saya ini Mbak Jessica ya, panggilannya Jessica Juni Alita Teja Kusuma. Ini menyatakan diri mau masuk ke dalam agama Islam, atau istilahnya mau kembali ke dalam agama Islam. Mbak Jessica sekarang usianya berapa, Mbak? 25 tahun. 25 tahun. Bisa diceritakan sedikit mengenai riwayat hidupnya mulai kecil? Tadi sempat cerita sebentar, tapi nanti diulangi lagi ya, tentang ikut Pak D tadi loh. Coba silakan, Mbak. Saya dari kecil, dari lahir lah itu sama mama lahiran di rumah sakit, saya ditinggal. Selesai lahiran itu saya ditinggal, saya ikut Pak D, diambil sama Pak D sampai umur 17 tahun lah, selesai tamat SMA. Jadi saya belum pernah ketemu sama beliau, belum ketemu sama namanya papa kandung sama ibu kandung. Jadi sejak kecil belum pernah ketemu dengan
papa kandung maupun mama kandung nggak pernah, karena ditinggal di rumah sakit. Ya. Terus diambil oleh om atau Pak D ya, Ya. kakaknya papa. Namanya siapa? Juan Pin. Juan Ping. Oh, ini kayaknya blasteran ya, Ya. antara Chinese Sama Tiongkok itu. ini sama Tiongkok. Baik, baik. Jadi kalau dalam Islam riwayat seperti itu nggak masalah, ya, karena semua hamba Tuhan, semua makhluk Allah yang namanya manusia itu yuladu alal fitrah, ya, dilahirkan dalam suci, ya, dalam kesucian. Jadi apapun keturunannya, apapun sukunya, siapapun bapak ibunya, keadilan dalam Islam itu sebagai agama kasih, ya. Islam itu agama kasih. Begitu lahir dia sama dengan anak raja, dengan anak budak, anak pembantu, anak pejabat, semua sama. Yang lahir itu adalah lahir dalam keadaan suci, ya. Yang menjadikan dia nanti beragama beda-beda itu adalah orang tuanya, mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau apa-apa, itu yang menjadikan itu karena ikut orang tua. Jadi Mbak Jessica ini ketika akan masuk Islam itu sebenarnya kembali kepada fitrahnya dulu, bahwa setiap makhluk yang dilahirkan itu mempunyai Tuhan hanya satu, yaitu Allah, ya. Tapi dalam perjalanan sebelum kembali kepada Islam, nanti kita pengen tahu Mbak Jessica perjalanan spiritual atau dalam keagamaannya gimana. Mulai kecil waktu diambil oleh om tadi ya, Ya. namanya apa? Tian Ping, apa? Juan Pin. Juan Pin. Juan Pin ya. Nah itu agamanya apa itu? Konghucu. Konghucu. Berarti diajarin untuk Ya, menyembah dewa. pada dewa. Gak apa-apa, cerita aja kan, gak apa-apa, nanti sebagai apa namanya, sebagai riwayat. Iya. Ya. Gimana dalam Konghucu itu gimana anunya, penyembahannya? Ya, kalau papa itu ya, kalau misalnya malam itu ya pasti sembahyang lah pakai Yosua. Kalau orang Islam pakai bilangnya dupo. Oh, Yosua ya nama istilahnya. Yosua itu dupa ya? Ya, dupa. Aromanya dupa apa ini? Ya ada yang melati, ada yang jasmine, kayak nggak mesti green tea gitu. Tidak tergantung pada dewanya siapa yang mau di. Iya, nggak tergantung, tapi papa mesti pakai yang melati. Kesukaan. Iya, ciri khasnya sana udah dari sananya. Jam berapa biasanya kalau berdoa beribadah itu? Kalau saya itu papa biasanya itu jam 12 siang sampai jam 2 sore itu. Nanti jam malamnya jam 6 sampai jam 7 udah selesai. Oh, 2 kali ya, berarti jam 12 siang sampai jam 2 siang. Kemudian kalau yang malam itu mulai jam 6 sampai jam 7. Ya. Ingat nggak ya? Doanya pakai bahasa apa? Bahasa Konghucu atau bahasa Indonesia? Kalau aku disuruh papa ya langsung kayak bahasa ya sembarang. Gimana contohnya Ya kayak aku berdoa gitu aja, udah selesai, pergi itu aja. Kan itu selama 2 jam itu. Kalau aku kan anak nakal, langsung nggak mau 2 jam, cuma disingkat. 30 menit ya. Oh, tapi berarti di sana nggak ada standarnya ya? Nggak ada. Harus ada nggak bersucinya di sana? Kalau bersuci itu jarang tahu ya, itu papa yang tahu itu. Jadi waktu mau berdoa dalam Konghucu itu nggak pakai bersuci? Nggak, langsung aja, langsung pokoknya ambil dupa itu dinyalain, udah selesai naik ke atas, ada ruangan kecil. Apanya yang naik ke atas? Ada ruangan kecil lagi, ada yang Dewa Kuan Yin di atas, Dewa apa itu tadi di bawah, dibeda-bedakan tempatnya. Di atas itu maksudnya di kamar atas? Di tangga. Di tangga? Iya. Di tempat kecil gitu.
Oh, ya. Mbak Jessica yang kenal ada berapa dewa di Konghucu itu? Harusnya berapa, terus Anda kenal berapa? Ya cuma saya tahu itu cuma dewa Kuan Im itu aja. Lain-lainnya enggak. Dewa Kuan Im. Iya. Dewa apa itu? Suci itu nanti. Dewa suci. Untuk marake sugih ya. Marake sugih. Loh, iya. Karena dewa setahu saya itu di apa? Di kelenteng ya? Iya, kelenteng itu. Kelenteng itu kan dewanya banyak, itu ada yang serem-serem wajahnya kan, ada dewa perang, ada dewa apa-apa itu. Iya. Tapi yang khusus ini Dewa Kuan Im ya? Iya. Yang dewa kesuburan, dewa ya marake makmur lah, di makmuran gitu ya. Baik. Terus ceritanya gimana ini? Kok di sini tertulisnya ini ada akta baptisan ya, nanti ini mau disut monggo, tapi nanti diedit ya ini biar enggak ini Gereja Bethel Indonesia akta baptisan. Nah, ini kan asli gitu, atas nama jadi telah dibaptis menurut firman Allah gitu. Minggu ini di Mojokerto. Oh, nama baptisnya Ruth ya? Iya. Ruth Jessica Junialita. Oh, kelahiran Juni ini ya? Iya. Teja Kusuma. Oke. Jadi ini asli, bukan rekayasa, bahwa memang beliau adalah seorang yang ingin masuk Islam dari agama sebelumnya. Kemudian nah ini cerita tadi kan dari Konghucu ya? Iya. Dari Konghucu itu waktu SD, SMP itu masih Konghucu? Iya. Kemudian tadi sempat cerita masuk ke, ini Kristen apa Katolik ini? Katolik. Katolik itu ya. Kristen. Kalau sekolahnya itu pokoknya mau dibaptis secara Katolik atau Kristen. Kalau Katolik itu harus sejak lahir harus punya baptis lahir. Kan saya kan lahir kan langsung ke Konghucu. Oh iya. Kalau Kristen itu dia terserah, kayak orang Islam kan langsung ke mualaf gitu aja. Baik. Berarti ini baptisan Kristen ya, bukan Katolik ya? Bukan. Nah ceritanya gimana ini? Kok dari Konghucu masuknya ke Kristen? Ya terutama pertama sekolahnya itu di bidang Katolik. Karena mau masuk sekolah Katolik harus wajib punya kartu baptis. Kalau dia benar-benar hamba Tuhan Yesus maksudnya, Bunda Maria itu. Terus baptisannya ini sebelum masuk sekolah itu udah diberitahu sama orang sana, oleh adminnya di sana. Terus akhirnya Mbak Jessica cari gereja yang dekat situ. Iya. Terus itu Pak D bukan Pak D apa ya, saudaranya papa tapi bukan, kayak teman gitu loh, teman orangnya pendeta. Oh, terus dibaptis oleh pendeta itu. Namanya siapa? Boleh tahu? Masih ingat? Enggak. Sudah enggak ingat. Udah enggak ada soalnya. Oh, orangnya juga sudah meninggal. Iya. Oh, ya. Baik, kemudian nah, selama di SMA sekolah ya, itu kan mesti ada kewajiban dalam beragama di situ. Iya. Mengikuti pelajaran agama Kristennya atau Katoliknya, atau Katoliknya. Harus Katolik ya? Iya. Meskipun dia Kristen Protestan, tapi tetap ikut ajarannya Katolik. Oh, gitu. Ya. Nah, setahu Mbak Jessica itu ada bedanya nggak sih ritual doanya? Dari ada. Kristen ke Katolik? Ada. Kalau yang Kristen itu kan kita kan nggak pakai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu langsung Tuhan Yesus disebut. Kalau Katolik itu langsung ke badan itu bentuk salib gini. Kalau Katolik, kalau Kristen kan langsung gini. Itu aja. Berarti selama seandainya Mbak Jessica ini Kristen Protestan yang taat, maka setiap kali ada doa di gereja Katolik itu terpaksa ya mengucapkannya harus berbeda dengan yang dilakukan di itu tergantung Protestan. Anak-anak sih. Kalau ada, maksudnya ada suster di depan kita kan ada suster. Itu pakai dalam nama Bapa. Kalau nggak ada ya kita
terserah wis. Oh gitu, ya. Itu kan tadi karena sekolah ya? Iya. Karena sekolah harus ada formalitas agama. Iya. Terus di rumah masih melakukan ritual Konghucunya? Iya. Atau ikut yang Katolik ini? Konghucu. Oh, Konghucu. Jadi kalau di sekolahan ikut kebaktian apa istilahnya? Misa hari apa? Jumat Sabtu Jumat Sabtu itu ada misa. Iya. Tapi kalau di rumah ikut ajarannya papa. Ikut Konghucu. Iya, soalnya papa kan Konghucu. Oh, berarti agamanya 2 waktu itu. Iya. Aduh, ini pengalaman nih pemirsa, ini agak unik ini. Jadi karena sekolah dia harus ikut baptis. Tapi kalau baptisnya Katolik itu harus ada surat mulai kecil, maka dia baptisnya melalui Kristen Protestan. Baptisnya Kristen Protestan. Iya. Tapi dalam sekolahan doanya pakai cara Katolik, misalnya Katolik. Tapi di rumah secara ikut orang tua. Apa? Konghucu. Jadi 3 itu yang dilakukan. Komplit ya. Spesial ini. Terus apa yang didapatkan ketika belajar di Katolik itu? Ya, satu. Tuhannya kalau di Konghucu Tuhannya siapa? Nggak pernah bilang papa itu. Papa nggak pernah bilang Tuhannya namanya siapa gitu? Ya nggak. Ya kayak pokoknya disuruh sembahyang, anak-anaknya disuruh sembahyang, ikut sembahyang. Nanti ya nggak tanya yang Tuhannya siapa. Disebut Tuhannya namanya siapa? Dewa Kuan Im gitu. Hanya Dewa Kuan Im. Terus dewa itu siapa satu lagi itu kayak aku minta apa gitu, udah itu aja. Minta pertolongan itu aja, udah gitu aja. Ada kalimat yang khas gitu nggak? Ada satu bait, satu paragraf doa gitu nggak yang di Konghucu itu? Nggak ada sih. Berarti suka-suka membuat kalimat sendiri? Iya. Bedanya setaunya Mbak Jessica, bedanya Katolik dengan Kristen itu Tuhannya sama apa beda? Beda. Beda, apa itu? Bedanya kalau Katolik kan Bunda Maria, ibunya Tuhan Yesus. Kalau Kristen kan Tuhan Yesus. Itu aja. Kalau cara bicaranya itu sama aja, tapi cuma beda dikit gitu aja. Kalau di Katolik itu kan ada Salam Maria. Kalau pas pagi itu ada doa Yesus. Terus kalau Kristen itu kan jarang ada kalau gitu itu. Pasti ya cuma Tuhan Yesus, pagi ini aku udah gini, terima kasih berkati, itu aja. Kalau Katolik kan banyak urutannya, ada Salam Maria, Bapa Kami. Salam Maria itu gimana misalnya? Salam Maria tuh kayak Salam Maria Bunda, ya gitu. Masih hafal enggak? Masih hafal? Enggak. Oh, enggak hafal. Terus ada lagi tadi selain Salam Maria apa? Bapa Kami itu sama aja kayak Kristen. Bapa Kami Kristen kan Katolik sama? Sama aja. Gimana bunyinya gimana? Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, dan pokoknya intinya. Ya gitu ya, masih hafal ya. Baik. Nah, Mbak Jessica begini. Kan dari 3 agama yang sudah diikuti tadi, Kristen Protestan, Katolik, kemudian Konghucu. Ini waktu mau masuk ke Islam ini ada paksaan enggak? Tidak ada. Ada yang maksa ya. Ini memang betul kemauan beliau ya. Nah, sudah tahu enggak tentang Islam? Apa ini yang menarik tentang Islam? Kok mau? Wong agamanya kan sudah 3. Nah, nanti kalau masuk Islam ini yang 3 harus ditinggalkan, jadi tinggal 1 ya. 3-tiganya harus ditinggalkan, nggak boleh 2 Islam dengan Konghucu, nanti ritualnya di rumah masih Konghucu, sudah nggak boleh ya. Karena Islam itu nilainya sudah sempurna ya. Apa yang diketahui Mbak Jessica tentang Islam? Sudah ada yang tahu belum? Kayak puasa. Sudah pernah puasa? Sudah. Tahun ini sudah ikut puasa Ramadan ya. Berapa hari? Ya kan kepotong sama haid tuh ya. Oh, kepotong haid. Jadi penuh kecuali haid. Kepotong berapa hari? 7 hari? 7 hari, 8 hari. 7 atau 8 hari. Oke, bagus. Pengalaman puasa gimana rasanya? Itu puasa pertama kali?
Ya. Atau tahun sebelumnya pernah? Tahun kemarin tuh pernah tapi gagal. Dapat Gagal. berapa hari gagalnya? Banyak. Banyak. Dapatnya seminggu, dapat seminggu yang tahun Seminggu, 2024? Ya seminggu 8 hari lah. Cuma 8 hari. Kenapa waktu itu terus berhenti, gagal? Nggak sampai 1 bulan. Soalnya itu apa ya? Nggak sahur lah ibaratnya. Oh, nggak sahur. Nggak bangun. Nggak bangun lapar. Iya. Oh. Terus kan kerjanya di mall tuh. Itu bau makanan kan enak. Oh. Tergoda. Bau makanan enak ya, tergoda. Tahun kemarin itu enggak. Kalau yang tahun ini nggak tergoda lagi. Iya. Oh. Soalnya di pabrik. Kalau Ya. di mall waktu itu ikut apa ini? SPG. Oh, sebagai SPG. Apa Mbak yang ditawarkan waktu di SPG Kayak itu? aksesoris HP. Aksesoris HP. Karena di sana baunya enak. Iya, baunya Nggak enak. kuat Nggak kuat is. melek mangan sih gitu ya. Apalagi nggak sahur ya. Iya. Udah nggak sahur, makanannya enak. Wah, terus nggak kuat ini, tergoda istilahnya gitu ya. Kalau yang tahun 2025 ini ya Idul Udah Fitri niat. kemarin itu Sudah kuat niat. karena di pabrik ya, karena di pabrik. Iya. Jadi nggak tergoda makanan. Iya, tapi ya sudah niat banget. Oh, sudah niat benar. Nah, teman-temannya banyak yang puasa nggak di pabrik ini? Banyak. Banyak yang puasa. Iya. Ya, oke, oke. Banyak yang mokel juga banyak. Banyak yang mokel juga. Jadi memang iman itu yazidu wa yankus ya. Iman itu kadang bertambah Tambah kuat dan kadang yankus berkurang ya. Siapapun akan mengalami itu. Nah, godaan-godaan ini kalau kita bisa mengatasi itu jatahnya surga ya. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia ini sudah hampir semuanya dikasihkan. Hampir semuanya merata dikasihkan kenikmatan itu. Yang belum dikasihkan itu cuma sedikit, yang tidak merata itu cuma sedikit, yaitu kekayaan. Kekayaan, orang punya mobil, punya rumah mewah, punya kesempatan untuk traveling yang macam-macam, itu kenikmatan yang sedikit ya, itu yang tidak merata sesuai dengan perjuangan manusianya. Tetapi kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada seluruh manusia itu hampir semuanya, yang mayoritas kenikmatan itu sudah dikasihkan, yaitu kesehatan ya. Orang bisa bernafas dengan lancar, itu kenikmatan yang luar biasa harganya. Orang yang sakit asma, yang sedang diinfus, sedang diopnam pakai oksigen, napasnya setengah-setengah, itu nilainya luar biasa ya. Kita bisa bernafas dengan lega. Kita kena flu pilek saja sudah merasa mau mati. Iki arep mati, iki gak iso ambekan ngene iki ya. Nah, tangan sehat, bisa gerak kemana-mana, bisa jalan kaki, naik turun. Nah, ini nilainya sangat tinggi gitu loh. Nah, orang yang sakit rematik, yang harus kemana-mana pakai kursi roda, itu kalau orang tahu rasanya harus pakai kursi roda, maka dia akan tahu betapa tinggi nilainya orang sehat. Orang yang sakit pinggang, orang yang sakit emah, sakit lambung, macam-macam itu baru tahu kenikmatannya sehat itu ketika sakit. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini hampir semuanya yang besar sudah dikasihkan merata. Hanya sedikit yang belum dikasihkan secara merata, yaitu kekayaan, jabatan, macam-macam itu. Tapi itu cobaannya juga tinggi ya. Jadi yang belum kebagian yang sedikit tadi nggak usah cemburu, nggak usah mengeluh kepada Allah ya. Diberi kesehatan ya, kelonggaran, bisa bebas ke sana ke sini, itu sudah
Terima kasih. Nah, sekali lagi Mbak Jessica, ada lagi nggak yang diketahui tentang Islam yang menarik membuat Mbak Jessica pengen masuk Islam? Ya, yang saya tahu cuma Sudah tahu orang Islam sholat? Sudah pernah lihat teman-teman. Lihat teman-teman sholat? Iya. Pernah nyoba belum? Belum. Itu masih kayak maju mundur. Maju mundur. Baik, jadi begini, Mbak Jessica dan juga pemirsa yang non Muslim yang barangkali ngintip sampai di sini, saya beritahukan kenikmatan Islam, ya, ketika beribadah namanya sholat. Itu sholatnya sama dengan sholatnya Nabi yang menerima risalah, ya. Nah, kalau di Konghucu tadi atau di Kristen, di Katolik itu ibadahnya tidak sama dengan Yesus ketika beribadah. Ya. Konghucu penemunya siapa? Rasul atau Nabi atau manusia yang menerima wahyu itu siapa? Apakah ibadahnya seperti yang dilakukan Mbak Jessica sama Papa? Gak ngerti. Ya. Jadi gak jelas juga itu diterima apa enggak, ya. Ketika orang beragama Kristen, Katolik, itu cara beribadahnya menyembah kepada Allah, itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh 12 Rasul. Ya kan, Yesus punya sahabat-sahabat, itu dalam Kristen disebut 12 Rasul. Itu sebenarnya sahabat kalau dalam Islam, tapi di sana disebut Rasul. Itu cara beribadahnya orang Kristen dan Katolik tidak sama dengan cara ibadahnya para 12 Rasul ini. Nah, jadi yang karepe dhewe-dhewe nikmatnya dalam Islam, ibadahnya umat Islam di seluruh dunia itu sama dengan ibadahnya Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu. Jadi podo Nabi Muhammad sholatnya seperti itu, umat Islam semuanya sholatnya sama. Maka ini juga akan ditanggung masuk surganya itu bareng-bareng. Besok di akhirat itu terkumpul orang-orang yang sholat, yang sujud. Para nabi yang dulu-dulu iya sujud. Yesus Kristus itu dalam Bible itu juga sujud. Ada yang sujud berdoa semalam-malaman, itu tahajud. Ada yang masih pagi-pagi buta, dia berdoa, bersujud, itu sholat subuh gitu loh. Ya Esra, ya Musa, ya Abraham, itu semuanya sujud. Sama dengan Nabi Muhammad SAW sujud. Sama dengan Yesus Kristus sujud. Umat Islam seluruhnya sujud. Yang paling benci dengan sujud itu adalah iblis, ya. Jadi Mbak Jessica, ketika Anda keluar dari agama sebelumnya kemudian masuk ke dalam agama Islam, bersyukurlah karena Anda sekarang akan bersujud. Nah, hati-hati yang mau diajak murtad, yang mau diajak keluar dari Islam memasuki agama yang tidak ada sujud, hati-hati, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melestarikan cerita tentang iblis yang tidak mau sujud. Jadi umat Islam yang sudah sujud jangan sampai masuk agama yang tidak sujud, karena yang paling benci dengan sujud itu adalah iblis. Kalau para rasul mulai dari yang dulu-dulu termasuk Abraham, Musa, Esra, Yesus Kristus, semua itu sujud seperti Nabi Muhammad sujud. Nah, ini Mbak Jessica, ketika Anda mau masuk Islam harus siap melepaskan yang tadi pernah diikuti, karena Anda sudah masuk ke dalam agama yang sempurna. Tuntunan bersucinya sama, ya. Kita bersuci mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, bersucinya Nabi Muhammad sama. Orang Islam seluruh dunia sama bersucinya dengan Nabi Muhammad.
Nah, kalau di Kristen Katolik ada nggak bersucinya? Hilang, nggak ada. Ya. Makanya tadi saya tanyakan, ada bersucinya nggak di Konghucu? Nggak ada. Yes, pokoknya ambil dupa gini tok. Nah, sekarang kalau masuk Islam ini sudah agama yang sempurna. Ada bersucinya, gitu. Ada beribadahnya, sholatnya, ada berdoanya, dan semua kata-katanya dalam sholat itu persis sama dengan kata-kata Nabi Muhammad waktu di sana. Ada yang pakem, yang pokok. Nah, nanti setelah sholat mau berdoa dengan bahasanya sendiri-sendiri boleh. Itu pun Nabi Muhammad SAW mencontohkan doa-doa di situ. Dalam Islam ini ada doanya Nabi Nuh, ada doanya Nabi Musa, ada ketika sakit, doanya Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan, ada, semuanya ada. Jadi itu diajarkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad, semuanya ada. Ini lengkap dari Rasul-Rasul yang dulu sampai Yesus Kristus sampai Nabi Muhammad ini, doa-doanya ada semua. Ya, ini nikmatnya dalam Islam. Kalau di luar Islam, sing jamin sopo, gitu loh. Karena ibadahnya sendiri-sendiri. Bahkan dalam rumah ibadah itu yang agamanya sama itu bisa dewe-dewe. Gitu. Karena sudah hilang sejarahnya tuntunan para nabi, para sahabat-sahabatnya Yesus Kristus yang disebut para rasul, tuntunannya sudah hilang. Nah, maka Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menyempurnakan dan meluruskan lagi dulu yang hilang. Cara ibadah sujud, ruku yang dulu ada itu dihilangkan. Maka Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu untuk sholat itu muncul lagi, semuanya ada. Maka para pemirsa yang masih belum dalam agama Islam, kami mengajak, menyadarkan bahwa yang paling benci dengan sujud itu adalah iblis. Para rasul sujud, maka ketika masuk ke dalam agama Islam, ini ritualnya sama dengan para rasul dulu melakukan rukuk dan sujud. Apalagi ya, rukun Islam. Ya, rukun Islam itu ada 5. Jadi begitu masuk ke Islam ini harus tahu rukun Islam. Yang pertama kali ini nanti Mbak Jessica harus bersyahadat. Syahadatain, 2 syahadat, 2 kesaksian. Yang pertama adalah kesaksian bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ya. Kesaksian yang kedua bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah belajar mengucapkan itu? Sudah. Nah, bagus. Nanti kita coba ya. Kemudian yang kedua, sholat. Nah, jadi Hagia Sophia di sini selain mensyahadatkan itu juga memandu belajar sholat sampai bisa. Nah, kalau ada yang sudah mandu, memimpin, boleh. Tapi kalau tidak ada, Hagia Sophia bersedia ngajarin sholat sampai bisa, gratis. Nah, mau tiap hari ke sini boleh. Ya, nanti jamnya diatur. Habis maghrib ke sini terus sampai bisa boleh, ya, gratis. Nanti malah tak suguhin ke sini. Itu ya. Sholat. Karena apa? Besok akan dikumpulkan orang-orang yang sholat. Di akhirat besok itu dikelompokkan orang Islam yang tidak sholat itu tempatnya juga berbeda dengan yang sholat. Tapi yang sholat-sholat ini tempatnya sendiri. Makin bagus sholatnya nanti makin dekat dengan barisannya Nabi Muhammad, karena nanti kan miliaran jumlahnya orang ya. Nah, makin sholatnya bagus, makin puasanya bagus, zakatnya bagus, amaliyah sehari-hari, cara berinteraksi dengan orang bagus, sopan, sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka besok di akhirat itu makin dekat dengan Nabi Muhammad ya.
Maka Ayah Sofia melatih mengajarkan sholat sampai bisa. Di YouTube juga ada, di playlistnya itu ada. Syahadat 2, kemudian sholat. Yang nomor 3 apa? Zakat. Rukun Islam iku ono 5 dan 5. Sepisan syahadat werna loro, 2 syahadat tadi. Ping pindho iku nglakoni salat. Kaping 3 iku menehake zakat. Nah, kaping 4 iku kudu poso. Poso ana ing sasi Ramadan. Kaping 5 iku munggah haji menyang Mekah tumrap wong sing kuwasa. Itu zaman saya kecil itu, nyanyian itu sejak kecil. Jadi nyanyian saya zaman SD sampai sekarang masih ingat. Ini pahala yang membuat nyanyian ini besar ya. Di nomor 3 tadi apa? Zakat ya. Zakat itu memberikan sebagian penghasilannya kepada orang yang lebih tidak mampu atau orang yang berhak, itu zakat. Kemudian yang keempat tadi apa? Puasa. Sudah dicoba Pak Jessica. Kemudian yang terakhir naik haji. Naik haji itu wajib cuman 1 kali, itu pun untuk orang yang mampu ya. Yang mampu, ada duitnya, ada kesehatannya, kemudian perjalanannya aman, tidak ada perang, tidak ada perampokan-perampokan di jalan, maka dia orang yang mampu. Ini tadi wajib haji. Kalau yang nggak punya duit, nggak bisa naik haji, gimana? Jumat itu nilainya untuk orang-orang yang tidak mampu, nilainya sama dengan naik haji ya. Allah itu maha murah. Agama kasih itu agama Islam. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mbak Jessica tentang Islam? Tidak ada. Baik, jadi sebagai orang yang beragama Islam itu Tuhannya hanya satu, Allah. Terus Yesus Kristus gimana? Yesus Kristus itu adalah utusan ya. Isa alaihissalam itu Rasulullah, dia utusan. Bahkan dalam Bible sendiri setiap kali mau melakukan mukjizat ini berdoa kepada Allah ya. Dalam Bible pun itu bisa dicari bahwa setiap kali mau membangunkan orang yang mati, membangkitkan orang mati, itu pun harus minta izin kepada Allah, dan Allah memberikan izin, dibolehkan, baru itu bangun gitu loh. Mau menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, semuanya pakai doa dulu ya. Tidak ada ceritanya dalam Bible itu Yesus Kristus melakukan sesuatu yang istimewa tanpa berdoa dulu, nggak ada ya. Yesus Kristus itu Rasul yang taat ya. Rasul yang taat selalu berkomunikasi kepada Allah. Setiap kali minta-minta itu gitu. Bahkan ketika mau ditangkap, mau disalib itu berdoa dulu semalam-malaman, sujud, terserah engkau ya Bapak ya. Artinya apa? Bahwa dia itu menyerahkan kepada Sang Pencipta. Nah, lalu Kristen gimana? Kristen itu Yesus Kristus nggak tahu. Boleh dicari di Bible itu, coba apa korelasinya Yesus dengan Kristen? Nggak pernah ada. Yesus Kristus itu tidak pernah mengucapkan kata-kata Kristen. Di dalam Bible setebal itu tidak satu kata pun kata-kata Kristen yang keluar dari mulut Yesus Kristus ya. Jadi nggak tahu menau. Apalagi Yesus Kristus disuruh nanggung dosanya orang banyak, ya nggak ngerti ya. Kalau ada orang mengatakan dosanya nanti ditanggung Yesus,
Ya omongannya dia sendiri. Yesus Kristus nggak tahu menang tentang Kristen kok. Yesus Kristus itu juga tidak pernah menyanggupi nanggung dosanya orang Kristen, juga nggak pernah. Apalagi nanggung dosanya semua orang. Ya nggak orang saya gelem. Itu katanya pihak ketiga, ya, yang mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dosamu ditanggung. Itu orang ketiga, ya, yang namanya Saulus atau Paulus. Itu adalah musuhnya Yesus dulu. Saulus atau Paulus itu dulu menangkapi murid-muridnya Yesus, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh oleh Saulus. Paulus ini ya, Saulus itu nama mudanya, tapi setelah dia tua namanya Paulus, ya, ganti nama Paulus. Ini adalah musuhnya Yesus dan musuhnya murid-muridnya Yesus. Ini adalah bagian dari tentara Romawi. Nah, Saulus Paulus ini asal usulnya nggak jelas. Bapake sopo, mbae sopo, gak jelas. Nah, itulah yang mengubah ajarannya Yesus Kristus alaihissalam, diubah dari menyembah Allah, tapi Yesus sendirilah yang dijadikan Tuhan, gitu loh. Tetapi Paulus sendiri itu belum pernah menyembah Yesus. Dalam Bible Setebali itu tuh belum pernah ayat atau pasal yang mengatakan bahwa Paulus menyembah Yesus, nggak pernah ada, belum pernah, ya, karena Paulus ini orang Roma yang merasa lebih tinggi derajatnya dari orang Israel, ya, karena Romawi Yunani itu menjajah Palestina, menjajah Bani Israel itu, penjajah itu mesti merasa lebih tinggi, ya, nggak mungkin penjajah menyembah yang dijajah, ya, ibaratnya orang Belanda itu menjajah Indonesia. Itu kalau nyebut orang Indonesia itu inlander, itu orang derajat budak gitu. Lah apa mungkin orang Belanda menyembah orang Indonesia dijadikan Tuhan? Ya nggak bakalan mungkin loh. Sama Paulus ini adalah orang Roma, Yesus Kristus orang Palestina yang dijajah. Jadi nggak mungkin Paulus ini nyembah kepada Yesus, gitu loh. Dicari saat dari Bible itu nggak ada. Paulus nyembah Yesus itu nggak pernah. Nah, yang diubah adalah jemaat-jemaat pengikutnya itu supaya menyembah Yesus. Tapi yang nyuruh nggak pernah nyembah Yesus. Nah, ini kasihan, orang Kristen ini kasihan kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan terus merasa bahwa dosanya ditanggung Yesus, padahal Yesus itu nggak pernah nyanggupin itu, nggak pernah. Kenal dengan Kristen aja enggak, tidak pernah satu kata pun keluar kata-kata Kristen, nggak pernah. Yesus Kristus juga tidak pernah mengatakan kata-kata Paulus atau Saulus, itu nggak pernah. Dan Paulus ini belum pernah ketemu dengan Yesus selama sebelum beliau diangkat oleh Allah itu, sebelum peristiwa penyaliban itu tidak pernah ada bukti, ya, bahwa Saulus atau Paulus itu pernah ketemu dengan Yesus. Apalagi Yesus merestui Saulus, nggak pernah. Ya, ini untuk khususnya umat Islam yang mungkin dilobi atau dipengaruhi oleh para misionaris dengan berbagai trik, ya, untuk memurtadkan umat Islam. Itu satu orang bisa dikelilingi beberapa misionaris yang menyamar, akhirnya membuat situasi kayak bahwa ketemu dengan Roh Kudus, ketemu dengan Yesus Kristus. Itu ya perlu diketahui bahwa Yesus Kristus tidak pernah bersedia menanggung dosanya orang Kristen atau siapapun juga, ya. Ya, nanti kalau nggak percaya silahkan dilihat di Bible, kalau ada tunjukkan ke saya karena saya sudah baca semua. Nah, gitu, nggih. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, rasanya cukup ya untuk bekal Mbak Jessica untuk masuk ke dalam agama Islam dan nanti sanggup untuk sholat. Ya. Harus sanggup ya. Sanggup untuk puasa? Sanggup. Sudah pernah soalnya ya.
tangannya begini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, mari kita doakan bersama. Semoga Mbak Jessica menjadi seorang muslimah yang konsisten, yang istiqomah, yang selalu menambah ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?